Hello guys, welcome to my YouTube channel. Di video ini gue akan sharing pengalaman liburan ke New Zealand dan gue akan share kemana aja gue pergi dan itinerary-nya seperti apa. So buat lo yang interested buat liburan ke New Zealand juga mungkin bisa jadiin video ini sebagai referensi. Enjoy the video. Gue berangkat ke New Zealand dari Melbourne karena gue sekarang sebagai international student di Melbourne. Dan yang menarik dari New Zealand itu sebelum kita landing aja udah disuguhin pemandangan yang cantik banget. Gunung-gunung es dan juga danau yang warnanya biru. First visit kita akan mampir di Rakaya Gorge, sekitar sejaman dari Christchurch. Lembah Rakaya ini merupakan lokasi yang terbentuk secara alami dari jutaan tahun proses geologis. Konon, di zaman es dulu, lembah ini dipenuhi glasier, makanya bisa membentuk lembah yang besar seperti kayak gini. Masyarakat Maori juga punya legend menarik di lembah ini. Konon, Northwest Wind Demon berperang melawan penjaga sungai atau Taniwa, atau river monster di lembah ini. Di sini kita akan melewati dua jembatan, yang pertama dibangun tahun 1945 dan yang kedua tahun 1883. Kalau kalian pakai camper van, bisa juga camp di sekitar daerah ini. Ada jalur hiking untuk menelusuri sungai dan eksplorasi Rakaya Gorge lebih jauh lagi. Ini jembatan pertama yang dibangun tahun 1945. Di sini jalurnya ganti-gantian, jadi cuma satu jalur. Di sini kita bisa lihat Rakaya Gorge yang luas banget. Nah, ini jembatan kedua yang dibangun lebih tua ya, tahun 1883. Hari ini cuacanya agak mendung, jadi warna birunya nggak begitu kelihatan. Nah, sekarang kita OTW ke Lake Tekapo, sekitar 170 km dari Rakaya Gorge. Driving time sekitar 2 jam. Ini sekarang masih cloudy, tapi kita berharap nanti pas nyampe Lake Tekapo agak cerahan dikit ya. Enjoy the view. Di New Zealand banyak banget sapi-sapi sama domba-domba. Ini kita bisa lihat domba di pinggir jalan banyak banget. Gunung-gunung alpine-nya juga udah mulai kelihatan, meskipun nggak ada esnya. Tapi di kanan kiri kelihatan gunungnya menjulang. Semakin dekat ke Lake Tekapo, gunung-gunung esnya udah mulai kelihatan karena di sini udah mulai dekat ke Mount Cook. Bagus banget. Di sini udah mulai kerasa lagi di New Zealand ya. Mirip di film Lord of the Rings. Nah, ini Lake Tekapo-nya udah mulai kelihatan. Warna airnya turquoise banget. Karena kita visit bulan November, kita juga mau hunting bunga lupin.
Katanya di pinggir Lake Tekapo banyak. Jadi kita akan berhenti dulu. Lake Tekapo atau Takapo langsung jadi favorit kami sih. Glacier floor bikin warna air di sini turquoise. Menurut legenda Maori, leluhur bernama Rakai Hautu bikin danau ini dan juga danau-danau di sekitar wilayah ini dari tongkat sakral suku Polinesia yang dinamakan Tuhakaroria. Sedangkan warna biru turquoise ini konon adalah air mata leluhur yang sedang berduka. Nah, karena kami visit di November, bunga lupin sedang bermekaran banyak di sekitar sini. Jadi kita foto-foto juga. Warnanya indah, ada yang ungu, ada yang biru, ada yang pink, harum juga seperti melati dan kenanga dicampur. Tapi katanya warga sini menganggap bunga lupin ini hama. Hamanya aja indah. Di sekitar sini juga banyak binatang-binatang lucu. Di sini ada bebek, nggak tahu spesies apa, tapi lucu ngeliatin kita foto-foto gitu. Dan di kejauhan udah kelihatan gunung es. Nanti kita akan visit ke sana, ke Mount Cook, dan juga trekking di wilayah sana. Untung datang bulan November, jadi cuacanya nggak begitu dingin, justru malah anget-anget, adem gitu kayak di Bandung. Setelah puas foto-foto di sekitar Lake Tekapo, kita akan geser sedikit ke Lake Pukaki. Driving aja sekitar 40 menitan. Terus kita akan ke penginapan kita di Twizel. Bedanya dengan Lake Tekapo, kalau di Lake Pukaki ini Mount Cook-nya lebih kelihatan. Jadi gunung-gunung esnya lebih jelas. Terus ukurannya juga jauh lebih besar. Dengar-dengar sih ini pusat hidroelektriknya New Zealand. Di kejauhan udah kelihatan tuh puncak-puncak Gunung Mount Cook. Itu gunung tertinggi di New Zealand. Tingginya sekitar 3.724 meter. Keren banget. Kita tinggal di Airbnb di Twizel. Di sini langit lagi cerah, jadi foto-foto langit kelihatan banget. Keren juga, cuma malam ini nggak ada aurora. Besoknya kita dari Twizel jalan lagi mau ke Mount Cook, sekalian trekking tapi stop dulu nyobain salmon di pinggir jalan. Sini ada bebek-bebek yang lagi berkejaran. Dikirain bukan konten di Hooker Valley Mount Cook. Trail walk with the kids. Kita akan jalan di Hooker Valley Track. Ini treknya sekitar 5 km. Sebenarnya bisa lebih jauh, cuman saat kita ke sana lagi ada renovasi jembatan gantung.
Jadi kita ambil rute yang terdekat 5 kilo aja. Nah ini lumayan unik karena bisa ngeliat gunung es di kanan kiri. Suhunya nggak dingin-dingin banget, actually mirip Bandung. Dan kita bawa toddler, mereka kuat banget nih jalan 5 kilo. Nah, kita bakal ngelewatin jembatan gantung yang pertama. Di sini ada tulisan batasan 20 orang aja, tapi kalau dilihat-lihat sih nggak ada itu yang ngitung berapa orang ada di jembatan. Let's go. Sampai depan biar takut. Oh. The bridge will break if there is too much people. Yeah. Apa? Break. Ke jembatan lagi ada. Iya. Setelah ngelewatin jembatan gantung sebenarnya udah halfway, jadi kita tinggal jalan beberapa menit lagi terus kita akan sampai di checkpoint. Nanti di situ kita akan foto-foto, tapi ini toddler sudah mulai bertingkah dan kecapean mungkin ya, jadi perlu digoda-goda nih supaya mereka mau jalan. Gunung es semakin lama makin dekat, bagus banget.
shortly kita akan sampai di checkpoint. Jadi dari sini udah kelihatan kalau checkpointnya itu nanti ada di antara Glacier Lake-nya itu sama Gunung Es. Jadi kita bisa dapat view dua-duanya dari poin yang agak atasan dikit, jadi bagus untuk foto-foto. Sebenarnya nanti bisa lanjut lagi ke track berikutnya sampai mungkin di atas Gunung Mount Cook ya, tapi saat ini lagi ditutup. Dan coincidentally di hari itu juga ada kecelakaan di Gunung Mount Cook, ada 2 pendaki profesional meninggal ya. Jadi sebenarnya cukup bahaya ya, kecuali untuk trek yang inilah masih relatif aman. Oke, jadi seperti inilah Hooker Valley Track. Semoga cukup menghibur. Jadi silahkan nikmati pemandangannya. Nanti setelah Hooker Valley Track kita akan balik ke Glacier View di bawah Mount Cook. Situ view-nya ada 360 view ke Danau Blue Lake dan juga ke Glacier Lake. Menarik sih. Iya, nanti minta Setelah lunch dengan view Mount Cook, kita ke Tasman Glacier. Di sini kita stop by dulu di Blue Lake, duduk-duduk bentar, terus nanti kita akan naik dan ngelihat glacier gitu dari atas. Nah, cuman karena kita datangnya November bukan musim dingin ya, jadi glasiernya tuh dikit banget dan juga karena global warming, jadi agak sayang. Nah, konon nih kalau musim dingin akan banyak bongkahan-bongkahan es di sini, glasier, dan kita bisa juga turun ke bawah. Cuman karena kita bawa toddler, ini jadi mereka udah pada capek ya. Jadi kalau ke atasnya aja sekitar 2 kilo. Nah, kita habis dari atas foto-foto langsung ke bawah lagi. Dan mungkin karena masih ada waktu, ini malamnya agak masih lama gitu, kita akan stop by di Lake Tekapo untuk catching golden hour di Lake Tekapo lagi karena indah banget di sana.
Sambil OTW Lake Tekapo, kita ada kesempatan untuk stop by di Lake Pukaki, kayak tempat foto-fotonya gitu. Jadi kita akan coba foto-foto dikit, abis itu baru kita lanjut ke Lake Tekapo nyari golden hour. Shortly kita akan nyampe foto spot buat Lake Pukaki. Nah, di sini kita bisa lihat Lake Pukakinya lagi cerah juga, indah, berangin. Tapi karena udah sekitar jam 6-an udah nggak ada. Kita nggak bisa beli kopi, nggak bisa beli apa-apa, udah pada tutup ya. Padahal lagi lapar nih. Shortly kita akan sampai Lake Tekapo lagi di golden hour di sini karena cahaya mataharinya beda warna, jauh lebih indah. Bunga lupinnya ternyata banyak banget di sekitar Lake Tekapo. Jadi kalian harus visit di sini, agak lama sih kalau berkesempatan ke Lake Tekapo ya. Dengar-dengar malam hari di Lake Tekapo juga salah satu malam yang paling cerah gitu, jadi bisa night photography dengan puas. Di sini kita cuman sampai maghrib aja sih, jadi kita akan balik ke Twizel, nginep lagi sebelum besok kita akan driving cukup panjang ke destination berikutnya. Nah, sambil kita menunggu golden hour dan jalan-jalan ngelihat Lake Tekapo dan juga mencari bunga lupin, ternyata di Lake Tekapo ada The Church of Good Shepherd. Di situ lebih banyak lagi lupinnya dan warnanya pas golden hour bagus banget, jadi langitnya jadi pink-pink gitu. Jadi kita akan ke sana ya. Nah, di sekitar sini langitnya udah bagus banget, pink-pink hue gitu. Jadi kita akan stay di sini sampai langit gelap menikmati sunset.
Twizel kita akan ke Wanaka. Besokannya kita ke Wanaka driving. Sebenarnya endpointnya itu nanti di Jack's Point, jadi ngelewatin Queenstown dikit karena dapat Airbnb-nya di situ. Ini Wanaka Tree yang terkenal, jadi kita akan stay di sini, ke kotanya sedikit, jajan-jajan, dan juga ke Glendu Bay. Enjoy the view. Kalau dibandingkan dengan Christchurch, kota Wanaka itu jauh lebih kecil dan lebih homey. Tapi di sini banyak hal yang bisa dilakuin sih. Ada banyak jajanan dan juga banyak cedera mata yang bisa kita beli. Nah, di sini aku beli postcards yang nanti akan dikirim ke saudara-saudara di Indonesia karena itu jadi hadiah yang unik buat trip kita di New Zealand kali ini. Untuk lake-nya sendiri kalau menurutku cukup indah karena dari lake-nya kita bisa melihat gunung Aspiring Mountain dan juga banyak hewan-hewan lucu kayak bebek dan banyak sport juga, water sport yang bisa dilakuin. Tapi preferensi pribadi sih menurutku masih bagusan Lake Tekapo ya. Nah, kita juga visit Glendu Bay yang ternyata posisinya itu ada di pinggir jalan. Nah, di sini salah satu toddler kita berenang juga nih, ngikutin bule-bule yang lagi berenang. Tapi menurut kami sih Glendu Bay itu cukup gimana ya, nggak terlalu higienis gitu, banyak serangga-serangga yang bikin gatal dan nyamuknya itu lumayan sakit gigitnya. Jadi yang berenang cuma si toddler doang, kita nggak ada yang berenang lagi. Nah, perjalanannya kita lanjutin dari Wanaka ke Jack Points via Queenstown. Jadi kita berhenti dulu di Queenstown. Udah agak sore, jadi kita decided buat ke Skyline, naik kereta gantungnya. Lumayan pricey, tapi karena kita ke atasnya itu sore-sore, pas golden hour, menurut kami sih view-nya worth it banget ya. Indah banget, bisa dilihat sendiri. Enjoy the view. Selain view-nya yang cantik, ternyata di atas itu banyak aktivitas yang bisa kita lakuin. Salah satunya adalah beli oleh-oleh yang harganya tuh lumayan terjangkau sih ternyata di atas. Jadi meskipun kita bayar tiket lumayan mahal, tapi di atasnya kita bisa spend uang yang lebih efisien. Nah, terus juga parkirnya itu ternyata cukup murah karena ada cap harga. Sedangkan di Queenstown di tempat parkir lainnya itu nggak ada cap harganya. Jadi kalau mau parkir mungkin bisa di Skyline area ini. Nah, malamnya kita menginap di Jack Points dan ternyata ada aurora. Nah, ini gambarnya nggak terlalu bagus tapi ada hint auroranya dikit. Keesokan harinya kita bakalan pindah ke Te Anau buat tinggalnya, tapi kita mau spend the day dulu di Queenstown.
Nah, di Queenstown-nya sendiri kita cuman duduk-duduk di pinggir danau, terus kita bakal beli Ferg Burger dan nanti makan di pinggir danau kayak gini, dan ternyata kita bisa beli tiket ferry juga yang lumayan murah. Nah, kita akan naik ferry dan kita puter-puterin si lake-nya ini. Nah, buat Ferg Burgernya ini juga lumayan enak dan halal. Jadi kalau kalian pengen pesen yang halal itu bisa di Ferg Burger. Dan katanya meat pie-nya juga enak sih, cuman kami nggak coba. Nah, ini kami naik ferry yang jadi alat transportasi warga lokal. Jadi bukan buat wisata sebenarnya, ini alat transportasi warga lokal yang rutin. Jadi harganya nggak begitu mahal. Dan kami milih destinasi yang paling jauh ke Hilton. Terus nanti kita putar-putar area Hilton, baru balik lagi naik ferry. Nah, area Hilton yang di sini karena deket hotel mungkin ya, jadi nggak terlalu rame sama turis, tapi banyak warga lokal yang lari-lari sore gitu dan lumayan tenang. Cuman sesekali nanti ada kayak jet ski atau kayak kapal yang ngebut gitu, yang jadi water sport. Nah, tapi apart from that, I think it's very calming and very cool place to explore di sore hari dan gratis. Balik lagi ke Queenstown kotanya, menurut kami sangat turisti areanya dan banyak toko-toko juga. Kebetulan pas kami ke sana lumayan banyak sales juga. Jadi mungkin kalian kalau pengen beli oleh-oleh bisa di sini. Berikutnya kita bakal ke Teanau karena besok kita bakal ke Milford Sound. Stay tune. Nah, perjalanan ke Milford Sound kali ini tuh sangat eventful karena kondisinya hujan lumayan deras, terus banyak pelangi di sisi-sisi jalan, bahkan at one point ada pelangi di depan mobil. Ini ke-capture dikit tapi nggak begitu jelas kalau di kamera, but it was very magical and beautiful. Nah, untuk Milford Sound-nya ini tiketnya harus dibeli sebelumnya ya. Jadi kita udah pesan tiket, booking tiket duluan. Terus untuk cuaca, mungkin ada yang prefer cuacanya cerah jadi kelihatan jelas, tapi banyak juga yang prefer kondisi hujan gini karena kalau hujan itu banyak sungai-sungai air terjun yang tercipta dari si hujan ini jadi kelihatan lebih jelas dan kelihatan lebih magical. Ini sebelum sampai Milford Sound aja udah banyak air terjun yang tercipta dari hujan. Sebentar lagi akan ada pelangi yang di depan mobil, tapi cuman sekilas aja ke capture-nya. There you go.
Pas kita udah di ferinya, cuacanya masih hujan, jadi masih dingin dan berangin banget. Ini bahkan saking gedenya anginnya itu hujannya nggak dari atas tapi 90 derajat, jadi langsung ke arah muka. Nah cuman trade-off-nya atau reward-nya, air terjunnya jadi gede-gede banget. Kita bisa lihat ya, enjoy the view. Oh my goodness. Whoa. That's huge. The biggest waterfall. Whoa. Itu air terjun yang di kiri itu katanya yang paling besar di area ini. Apalagi habis hujan, jadi hujannya nambah volume air kan, jadi gede banget. Sebagai perbandingan itu kapal feri yang gede banget tapi dibandingin sama air terjunnya jadi kelihatan kecil. It's crazy. Oh iya, Milford Sound sendiri itu istilahnya adalah fjord. Aku nggak tahu padanaan bahasa Indonesianya apa, tapi katanya terciptanya karena di zaman es dulu itu ada glasier yang besar banget dan kayak dia find its way ke laut ya. Jadi dari gunung ke laut kayak membelah daratan gitu dan jadilah fjord ini, Milford Sound. Jadi kayak lembah yang super besar dan dia menyatukan daerah lautan ke daratan gitu. It's very magical, kayak di Jurassic Park. Overall Milford Sound itu magical, kerasa banget alamnya dan pastinya basah ya, jadi siap-siap tolak angin deh kalau orang Indonesia.
Selepas dari Milford Sound, kita all the way ke Queenstown lagi, ngelewatin Teanau. Kita stay-nya di sekitaran Queenstown, 4 jam nyetir. Jadi lumayan panjang. So here's the view along the way. Dan kita di pertengahan jalan juga ketemu burung kia yang endangered. Dan dia kayak ngeruin mobil kita. Tapi untungnya full asuransi. Jadi buat yang ke New Zealand lebih baik pilih full insurance aja daripada kita bayar lagi. Setelah keluar dari area Teanau, ini cuacanya udah cerah lagi, udah kayak beda hari. It was beautiful. Di perjalanan ke Queenstown kita ngelewatin lake-lake yang beautiful juga. Not sure namanya apa, kalau nggak salah ini Hawea. Tapi airnya warnanya juga turquoise, bagus banget. Cuman windy banget di luar jadi nggak bisa lama-lama. Untuk footage-nya karena kita udah cover yang Queenstown, jadi kita nggak show lagi. Nah ini langsung ke hari besoknya, dimana kita dari Queenstown itu ke Hokitika. Drivingnya 6 jam lebih, hampir 7 jam. Jadi very long drive, terus kita stop by di tengah-tengah setiap ada view yang bagus. Endpoint-nya ke Hokitika Gorge. Kalau menurut kami jalur utara itu view-nya nggak lebih variatif dibanding jalur selatan. Kalau jalur selatan kita bisa ngelihat gunung-gunung alpine yang tinggi-tinggi. Kalau di utara lebih ke laut utaranya dan itu juga dikit banget kelihatannya. Jadi kalau waktunya terbatas mendingan lewat selatan. Nah ini trail buat Hokitika Gorge. Cuacanya nggak begitu cerah jadi birunya kurang kelihatan. Tapi kalau cuacanya cerah harusnya warnanya biru seperti danau-danau yang lain.
Shortly kita akan ngelewatin jembatan gantung lagi. Di sini trailnya nggak begitu panjang, mungkin sekitar 30 menit. Di situ. Ya, jangan. Mama stay here. Because it's dangerous to go down there. Beres dari Hokitika George, kita mau balik ke Christchurch karena besok harus udah catch up flight. Jadi ini view along the way ke Christchurch. Cuacanya di New Zealand juga nggak jelas, kadang tiba-tiba mendung, tiba-tiba berawan, tiba-tiba cerah. Ini contohnya tiba-tiba mendung, tiba-tiba berawan. Ini ada banyak kanola di pinggir jalan. Kita nggak sempat foto-foto kanola, tapi ini kuning-kuning gitu. Banyak banget. Langsung sneak peek di Christchurch, ini di Botanic Garden. Waktu itu ada perayaan persiapan Natal gitu, jadi ada gladi resik ya, lumayan seru, bisa dengar konser gratis. I got a problem that is catching my dad. Oh, really? Yeah. Muter-muter kota sebelum kita balikin mobil rental. Ini mirip kayak di Australia sebenarnya kotanya. Ya, mirip-mirip lah, 11-12. Sekian tripnya untuk di New Zealand, semoga view-nya menghibur kalian yang nonton, and thank you for watching. Please subscribe if you have time. Thank you, bye-bye.